Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Analisis Farmasi 2. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai hidroquinon. Adapun video kami sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Kosmetik adalah hal-hal yang berhubungan dengan kulit wajah dan tubuh yang berfungsi untuk membersihkan, memelihara, melindungi, mempertahankan integritas kulit, serta mempercantik, memperbaiki, dan mengubah penampilan. Salah satu jenis kosmetik adalah krim pemutih. Krim pemutih banyak sekali diminati karena khasiatnya yang dapat membuat kulit menjadi putih dan bersih. Krim pemutih mengandung bahan aktif yang menekan atau menghambat pembentukan melanin sehingga memberikan warna kulit yang lebih putih. Salah satu zat aktif yang berperan dalam krim pemutih ini adalah hidroquinon. Selanjutnya adalah definisi dari hidroquinon. Jadi, hidroquinon adalah senyawa organik aromatik, di mana nama kimianya itu adalah C6H4OH2 yang sering digunakan dalam kosmetik sebagai agen pencerah kulit atau depigmentasi. Jadi mekanisme kerjanya yaitu dengan menghambat enzim tirosinase, yaitu enzim penting dalam sintesis melanin, sehingga produksi melanin berkurang dan kulit tampak lebih cerah. Selanjutnya itu ada manfaat dan dampak. Untuk manfaatnya, yang pertama itu dapat mengurangi hiperpigmentasi, melasma, flek hitam, dan bekas jerawat. Kemudian efektif dalam terapi jangka pendek pada dosis rendah, yaitu kurang dari 2%. Untuk dampaknya, yang pertama dapat menyebabkan iritasi kulit seperti kemerahan, gatal, dan terbakar. Kemudian dapat menyebabkan ochronosis, yaitu penggelapan kulit permanen bila digunakan jangka panjang atau berlebihan. Kemudian alergi kontak. Dan yang terakhir ada potensi karsinogenik pada penggunaan dosis tinggi yang terlihat pada studi hewan. Selanjutnya ada aturan pemakaian. Menurut peraturan BPOM nomor 23 tahun 2019, hidroquinon telah dilarang penggunaannya sebagai pemutih dan pencerah dalam kosmetik. Penggunaan hidroquinon hanya bisa digunakan untuk kuku dengan kadar 0,02% serta pengoksidasi pewarna rambut dengan kadar maksimal 0,3%. Mekanisme hidroquinon dalam memutihkan kulit adalah efek toksik hidroquinon terhadap melanosit dan melalui penghambatan proses pembentukan melanin. Studi kasus. Pada studi kasus ini, kami mengambil dari jurnal Shifa Sciences and Clinical Research, di mana jurnal ini membahas analisis kandungan hidroquinon pada krim pemutih dengan metode spektrofotometri UV vis. Adapun metode kerja yang terdapat pada jurnal ini, yaitu di mana jurnal ini memiliki jenis penelitian deskriptif non-eksperimental dengan menggunakan sampel 10 krim pemutih yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Adapun tahapan analisis pada jurnal kali ini terbagi menjadi dua, yaitu ada uji kualitatif dan uji kuantitatif, di mana pada uji kualitatif pada jurnal ini menggunakan pereaksi FeCl31% dan pereaksi Benedict, sedangkan uji kuantitatifnya menggunakan spektrofotometri UV vis. Adapun hasil dari analisis kualitatif dan analisis kuantitatifnya adalah yang pertama, pada metode analisis kuantitatif menggunakan pereaksi FeCl31%, di mana jika positif hidroquinon maka berubah menjadi hijau kehitaman. Kemudian pada penggunaan pereaksi Benedict, jika positif hidroquinon maka warna berubah menjadi merah bata.
Adapun hasil dari analisis kualitatif yaitu dari 10 sampel krim pemutih diperoleh 8 sampel positif mengandung hidroquinon yaitu A, B, C, D, G, H, I, dan J. Sedangkan sampel E dan F negatif atau tidak mengalami perubahan warna. Selanjutnya adalah analisis kuantitatif, di mana menggunakan metode spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang maksimum 294,2 nanometer. Dibuat kurva baku dengan konsentrasi 10-30 ppm. Persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 0,0251X dikurang 0,0029 dengan koefisien korelasi R sama dengan 0,9999, di mana pada nilai R ini menunjukkan linearitas sangat baik. Adapun parameter validasi metode yaitu percent recovery atau akurasi 100,15% sesuai dengan standar ICH, AOAC, dan SNI. Kemudian nilai presisinya atau persen RSD yaitu 0,4899%, di mana pada nilai presisi ini dianggap sangat presisi karena tidak kurang dari 2%. Selanjutnya ada LOD atau Limit of Detection, yaitu memiliki nilai 0,2742 ppm, dan ada nilai LOQ atau Limit of Quantification, yaitu 0,9140 ppm. Adapun hasil dan kesimpulan, pada kadar hidroquinon pada sampel A, B, C, D, G, dan H menunjukkan hasil yang positif, sedangkan pada kadar hidroquinon pada sampel I dan J tidak menunjukkan hasil positif. Adapun kesimpulannya, dari 10 sampel krim pemutih, 8 sampel positif mengandung hidroquinon dengan kadar 0,5571% sampai 3,3171%. Seluruh kadar tersebut melebihi batas aman BPOM karena hidroquinon dilarang digunakan dalam kosmetik pemutih atau hanya boleh untuk kuku 0,02% dan oksidasi pewarna rambut 0,3%. Temuan ini menunjukkan bahwa masih banyak krim pemutih ilegal yang beredar dengan kandungan berbahaya bagi kesehatan kulit, berisiko menimbulkan iritasi, ochronosis, dan efek toksis lainnya. Penggunaan kosmetik yang baik dan aman yaitu dimulai dengan memahami jenis kulit agar produk sesuai dengan kebutuhan. Pilih kosmetik berisi BPOM, perhatikan komposisi, tanggal kadaluarsa, dan lakukan uji coba. Sebelum pemakaian, gunakan sesuai aturan, jaga kebersihan, serta simpan di tempat yang tepat. Jika timbul iritasi, hentikan pemakaian dan segera konsultasi ke dokter. Hindari produk tanpa label jelas atau yang menjanjikan sesuai dengan hasil yang instan. Dengan cara ini, kulit tetap sehat dan aman meski rutin menggunakan kosmetik.